Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya saya dapat menyampaikan video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Desain Pembelajaran PAI berbasis digital yang didoseni oleh Ibu Dr. Ninik Anggraini, yang arif dan bijaksana. Tugas video pembelajaran ini berjudul Tarkiban atau Iraban. Oke, untuk pembahasan i'roban atau tarkiban, yang pertama saya akan membahas pengertian i'rob, pembagian dan tanda-tandanya. Untuk di sini scan ini kita akan membahas mengenai pengertian i'rob. Apa itu i'rob? I'rob itu dibagi menjadi dua bagian, secara bahasa dan secara istilah ilmu nahwu. Nah, secara bahasa i'rob adalah penjelasan atau penerangan. Sedangkan menurut istilah, i'rob adalah perubahan yang terjadi pada akhir kata atau kalimat secara lafal ataupun karena perbedaan amil yang masuk untuk mempengaruhi kata tersebut. Tuh pengertian ilmu nahwu. Dalam bahasa Arabnya dikatakan al-i'rabu fil lughat huwa al-ibanatu wal idahu. Sedangkan menurut istilahnya al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim lihtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw takdiran. Dalam ilmu nahwu, babul i'rab itu menjadi sangat penting, bahkan dibilang jantungnya ilmu nahwu. Jadi, jika sudah menguasai bab i'rab berarti sudah menguasai dasar ilmu nahwu dengan baik dan sudah dapat mencoba untuk membaca kitab gundul tanpa harokat maupun tulisan koran berbahasa Arab. Seperti mudah-mudahan ya kita semua bisa berangkat haji ke Mekah nanti. Di sana kan banyak tulisan-tulisan seperti pelang-pelang ataupun template berbahasa Arab tanpa harokat. Kita bisa membacanya dengan baik dan benar apabila kita bisa menguasai bab ilmu nahwu, khususnya terlebih lagi dalam i'rab. Seperti itu. Kenapa? Untuk mendalami, khususnya kita sebagai umat Islam yang mempunyai paduan pokok yaitu Al-Quran, itu kan berbahasa Arab. Memang dalam Al-Quran itu sudah ada jabar JR-nya, tetapi demikian kita harus mengetahui mengapa diharokati domah, kasroh, dan lain sebagainya. Kita harus tahu alasan secara pastinya. Karena kalau kita secara alasan secara pastinya berarti kita menguasai ilmu nahwu. Inilah yang menjadi sasaran tarkiban atau i'roban. Selanjutnya kita akan ke scan 3. Selanjutnya di scan 3 ada kaidah yang tadi melanjutkan al-i'rabu huwa taghyiru awakhir kalim. Ya, dari pengertian di atas dan juga yang tadi di scan 2 dapat disimpulkan bahwa i'rab adalah perubahan cara membaca akhir huruf pada suatu kata yang tergantung pada amil yang memasukinya. Inti dari i'rab adalah perubahan di akhir kata, baik itu dibaca domah atau keadaan rofa dibaca patah atau keadaan nasab, dibaca kasroh keadaan jr atau dibaca sukun keadaan jazm. Lalu apa yang mempengaruhinya? Dibaca misalkan dun dan din atau dan din dun, seperti itu. Kenapa? Karena likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha. Jadi karena perbedaan amil yang masuk yang memerintah. Mengapa dikatakan itu menunjukkan perubahan pada akhir kata tergantung pada amil yang memasukinya. Lalu apa yang disebut amil? Nah, amil adalah suatu penyebab, bisa berupa huruf, keadaan, dan sifat yang membuat kata yang terkena amil ini harus dibaca rofa, harus dibaca nasab, harus dibaca jr atau dibaca jazm. Seperti lafaz jaidun. Kita dengan contoh jaa jaidun. Jaa itu fi'il madi sebagai fi'il dan jaidun itu dibaca dun sebagai fa'il. Nah, dalam tata gramatika bahasa Arab, fa'il itu wajib dibaca rofa karena fa'il itu orang yang melakukan. Seperti itu contohnya saja yang singkat. Ya, selanjutnya di scan 4 kita akan membacakan atau membahas terdapat pembagian i'rab.
I'rab itu ada 4 sebetulnya. Mau kitab sebesar apapun, mau tulisan sebesar apapun, tetap i'rab itu ada 4. Yang pertama yaitu i'rab rofa. Apa itu i'rab rofa? Yaitu i'rab rofa yang ditandai oleh domah. Contoh seperti dapat ja'a Muhammadun. Contoh ya, satu saja. Dan penggantinya yaitu waw, alif, dan nun. Rofa merupakan i'rab dasar. Jadi pada awalnya semua isim mu'rab, i'rabnya itu rofa. Maksudnya seperti apa? Kan isim itu ada dua seperti yang dibahas dalam pertemuan offline. Ini kan video pembelajaran, jadi Bapak ada halangan seperti itu. Seperti dalam katakan bait alfiyah, wal ismu minhumu robun wa mabni li syabahi minal hurufi mudni. Seperti itu. Sebagai contoh untuk memperjelas ya. Tadi kan isim itu ada mu'rab dan mabni. Nah, isim yang mu'rab ini yang bisa berubah akhirnya. Sebagai contoh untuk memperjelas, jika melihat kata nasoro, maka fokus ilmu nahwu hanyalah pada huruf akhir, yaitu ro-nya saja. Kenapa dibaca domah, kenapa dia menggunakan tanwin, kenapa tidak dibaca kasroh, patah, atau yang lainnya. Sedangkan huruf nun dan sod itu di tengah hanya akan dibahas pada ilmu sorof. Seperti itu. Seperti ini dikatakan A di sana. Harokat domah. Harokat domah itu menjadi pokok pada i'rab rofa dan penggantinya yang tadi disebutkan. Nah, untuk harokat domah apa saja yang bisa ditandai oleh domah, yaitu terdapat pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari. Nah, sebagai yang keduanya sebagai alamat pengganti atau niabah. Niabatan anid domati yaitu al-wawu, terdapat pada jamak mudzakkar dan asmaul khamsah atau isim 5. Dan C-nya yaitu ada huruf alif, terdapat pada isim tasniyah saja. Dan yang terakhir di huruf D di layar lihat huruf nun terdapat pada fi'il mudhari yang bertemu dengan dhamir syan, yakni alif tasniyah, waw jamak, dan ya muannas. Itu dalam i'rab rofa. Jadi ingat lagi. Dalam i'rab rofa itu yang pokok itu ada satu, yaitu domah. Penggantinya ada 3. Ada wawu, ada alif, ada nun. Nah, kalian harus hafal dengan baik. Ingat pokoknya itu dan i'rab yang tadi pembahasan bagian pengertiannya. Sekarang kita akan membahas satu persatu i'rab yang 4. Nah, sekarang baru di i'rab rofa. I'rab rofa itu pokoknya adalah domah. Niabahnya ada 3. Ada wawu, ada alif, ada nun. Dan juga tadi kenapa isim itu ada 2? Memang ada 2. Satu isim mabni, yang kedua isim mu'rab. Apa itu mu'rab mabni? Mu'rab itu yang berubah. Akhirnya bisa berubah. Ja'a Muhammadun, ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, wa marartu bi Muhammadin. Itu. Yang kedua itu mabni, ja'a Musa, ra'aitu Musa, wa marartu bi Musa. Tidak berubah akhirnya. Selanjutnya ada yang kedua i'rab nasab, yaitu ditandai oleh fathah. Contoh seperti dapat akal tu'at tupaha, dan penggantinya yaitu alif, kasroh, iya, dan membuang nun. Walinasbi homsu alamatin. Itu dalam kitab jurumiyahnya dikatakan. Nah, tanda-tanda i'rab nasab yaitu ada harokat patah terdapat pada isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari. Nah, ini menjadi harokat atau pokoknya dalam i'rab nasab. Nah, sisanya ada niabah. Niabahnya seperti alif dalam scan di layar B itu B. Alif terdapat pada asmaul khamsah untuk isim 5. Nah, kok tadi kan ada isim 5? Iya, tadi isim 5 itu dalam i'rab rofa ditandai dengan alif, sedangkan dalam i'rab nasab ditandai dengan alif. Dan C itu ada harokat kasroh terdapat pada jamak muannats salim, dan D huruf ya terdapat pada jamak mudzakkar dan isim tasniyah. Dan yang terakhir yaitu ada hadfun nun atau membuang huruf nun terdapat pada af'alul khamsah. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu i'rab khafad, yaitu i'rab yang ditandai oleh kasroh sebagai alamat pokok dan niabahnya ada ya dan juga patah. Contohnya seperti lapan kataba Muhammadun ala suburati.
Itu menjadi contoh i'rab hopat subuh roti. Itu hopat itu JR, ditandai JR karena apa? Karena itu kalimatnya isim mufrad. Nah, tanda-tanda i'rab JR atau i'rab khafad ada 3. Dalam scan, dalam layar dilihat harokat kasroh terdapat pada isim mufrad yang munsharif, yang menerima tanwinnya. Juga dalam jamak muannas salim dan yang terakhir dalam jamak taksir itu untuk harokat kasroh. Yang kedua, alamat niabahnya yaitu ia terdapat pada asmaul khamsah, isim tasniyah dan jamak mudzakkar. Dan yang terakhir yaitu harakat patah. Patah khususnya bertempat pada isim ghairu munsharif atau isim yang tidak menerima tanwin. Itu ditandai oleh harakat patah. Ingat, ada 3 dalam i'rab khafad itu, 1 kasroh, 2 ya, 3 patah. Yang menjadi pokok itu i'rab khafad itu yaitu kasroh, yang niabahnya huruf ya dan juga huruf fathah, huruf ini harokat patah dan huruf iya. Itu jadi niabah dari kasroh sebagai alamat pokok dalam i'rab JR. Bisa dipahami ya? Atau i'rab. Nah, yang terakhir dalam i'rab yang 4 itu yaitu i'rab jazm, yaitu i'rab yang ditandai oleh sukun dan membuang huruf. Yang menjadi pokoknya yaitu sukun dan niabahnya itu membuang huruf. Seperti lafaz akrim atau idhab. Itu banyak sekali contoh ya. Pokoknya yang akhirnya itu disukun, baca sukun. Oh, berarti ini i'rabnya i'rabnya jazm ini. Nah, itu aja. Itu ada sebuah simpelnya ya. Nah, i'rab jazm yang dialamatan oleh yang pertama ditandai oleh sukun terdapat pada fi'il mudhari yang sahih huruf akhirnya. Itu bukan huruf ilat akhirnya itu atau huruf yang sakit huruf ilat. Nah, yang kedua atau B-nya itu hadfun nun atau membuang. Ada 2 macam yaitu hadfu huruf ilat dan hadfu huruf nun. Jadi membuang huruf ilat dan juga membuang huruf nun yang berada dalam 2 bagian yaitu fi'il mudhari yang mu'tal akhir sebagai huruf ilat dan af'alul khamsah yang membuang nun. Itu. Jadi ada 4 ya, yaitu i'rab rafa, nasab, khafad dan jazm. Mungkin demikian yang dapat disampaikan pembahasan mengenai dari i'rab pengertian pembagian, berikut juga dengan tanda-tandanya dan juga contohnya. Semoga dapat dipahami dengan sebaik mungkin dan juga diamalkan dan menjadikan ilmu yang bermanfaat, berkah dunia dan akhirat. Itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.